warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Jadi untuk menghindari miskomunikasi, misinterpretasi terkait penyusunan KUHP ini, maka kami akan rajin menggelar konvers ya Pak Dibwoto ya, penjelasan resmi langsung official terkait isu-isu yang berkembang. Ada dua isu yang kami harus luruskan. Yang pertama adalah bahwa tadinya disebutkan ada yang menyebutkan kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan di bidang tipikor, karena pasal 6 penjelasannya, pasal 6 itu menyebutkan bahwa yang disebutkan adalah penyidik kejaksaan di bidang pelanggaran HAM berat. Nah, kami perlu luruskan bahwa tidak benar sama sekali bahwa kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan menyidik di tipikor ya, karena naskah yang asli yang sudah kami kirimkan kemarin adalah jelas-jelas di contohnya juga kami sebutkan seperti adalah penyidik kejaksaan di bidang tipikor dan HAM berat. Jadi kejaksaan tetap berwenang melakukan penyidikan tipikor menurut KUHP yang baru, karena memang KUHP ini nggak ngatur soal kewenangan institusi. Ya, dia hanya memberi contoh dari apa yang sudah berlaku. Kemudian pagi tadi juga saya mengingatkan teman-teman untuk menjelaskan soal pasal 77 ya di draft KUHP, di mana tercantum pasal penghinaan presiden adalah pasal yang dikecualikan ya. Pasal penghinaan presiden itu kan adanya di KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang dikecualikan dari penyelesaian dengan restoratif justice. Dengan demikian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami semua anggota Komisi 3 ya, lewat para kapoksinya sudah sepakat ya bahwa tidak benar pengaturan tersebut. Yang benar adalah justru ya pasal penghinaan presiden memang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi di pasal 77 itu rumusannya dirubah ya bukan dirubah ya. Yang benar adalah tidak ada pengecualian terhadap pasal penghinaan presiden di KUHP. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang perlu kita jelaskan ya. Pasal penghinaan presiden adalah variannya pasal yang mengatur tentang tindak pidana dengan cara ujaran. Nah, kalau ujaran ini kan apalagi yang disampaikan misalnya dengan spontan dan lisan, pastilah multi interpretatif. Seseorang ngomong A bisa diartikan B. Nah, bahayanya kalau diartikan itu sebagai pelanggaran hukum penghinaan presiden, karena itu harus bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice, dan itu sudah ada di pasal 77, dia tidak dikecualikan. Jadi bahkan kita nanti kalau bisa kita dorong pasal seperti itu nggak bisa langsung ke penegakan hukum gitu kan ya, bahkan kita bisa lebih progresif lagi, harus melalui, jadi bukan hanya pilihan ya, bukan hanya bisa tetapi harus melalui RJ ya, harus dicoba nih yang RJ-nya ini gitu loh, harus dilalui dahulu tahapan RJ-nya ya. Saya sendiri, saya secara pribadi gelar doktor saya ini terkait masalah ini ya, ujaran kebencian dalam penyelesaian restoratif justice dalam perkara ujaran kebencian. Jadi saya sangat paham bahwa memang pasal tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan dialog dahulu, dengan mediasi dahulu, dengan restoratif justice, sehingga nggak gampang orang karena perbedaan kepentingan politik ya, perbedaan posisi politik dipidana, dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penghinaan kepada presiden. Dan tadi sudah dikunci ya teman-teman, jadi walaupun belum pembahasan ya Pak Inca ya, sudah dikunci aman suraman pasal 77 harus lewat restoratif justice. Mungkin itu ya teman-teman ya, ada tambahan dikit dari ini sudah ya. Gini, ada dua hal ya, ini terjadinya kekerasan, torture juga ya dalam pemeriksaan. Salah satu yang terus kita selesaikan di sini yang di Palu itu ya Pak Suding ya, ada orang meninggal, tadinya katanya sakit, ternyata karena dianiaya. Nah, salah satu kuncinya adalah kami akan mengatur ya bahwa dalam setiap tempat pemeriksaan dan setiap tempat penahanan di ruang tahanan harus ada kamera pengawas. Ya. Kesalahan kemarin yang di Palu itu kan
justru terungkapnya karena ada kamera pengawas gitu loh. Ya. Setelah kita RDPU ininya apa namanya, kalau propamnya turun ya, dicek dari videonya Pak ya, Pak Arifin ya, ketemu ternyata dari kamera pengawas ketemu. Nah, kita ingin di polda-polda lain persis seperti yang ada di Palu tersebut ya, kamera pengawasnya ada. Lagian sekarang kan kamera pengawas sesuatu yang nggak mahal lagi ya, bisa dibeli dengan harga yang cukup murah, dan kita akan support anggarannya, APBN-nya kita support dari sini untuk pengadaan kamera pengawas. Jadi itu. Yang kedua, yang paling penting adalah pendampingan dari advokat terhadap tersangka. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kekerasan itu dalam kasus dia tidak didampingi ketika diperiksa, apakah sebagai saksi, apakah sebagai tersangka. Karena itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Junifer ya, advokat yang tadinya hanya bisa mendampingi ya, orang yang diperiksa sebagai tersangka, sekarang bisa dan wajib berhak mendampingi ketika masih saksi. Udah bisa jadi nggak bisa diintimidasi lagi walaupun masih berstatus saksi ya. Inilah apa namanya titik awalnya. Kalau teman-teman ada masukan yang lebih progresif lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi demi penegakan HAM ya, orang-orang yang bermasalah dengan hukum, kami dengan terbuka ya. Kami ke depan terus akan mengagendakan acara-acara seperti ini tadi, mengundang ahli ya, mengundang guru-guru besar, mengundang praktisi, bahkan kami juga akan mengundang seluruh pimpinan redaksi media massa dalam forum khusus ya, supaya teman-teman juga berkontribusi aktif, bukan hanya memberitakan ya, tapi menyampaikan masukan. Tadi misalnya soal peliputan di di persidangan seperti apa, masukan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nggak hanya boleh nanya, nggak hanya boleh mempersoalkan kok kayak begini, tapi dari sekarang masukan aturannya yang paling pas gimana. Karena ada masalah nih Pak Suding paham nih. Dalam pemeriksaan saksi itu kan saksi diperiksa satu-satu. Jadi jangan sampai satu saksi mempengaruhi saksi yang lain. Supaya kan kita tahu ini genuine atau enggak gitu loh. Nah, seperti apa pengaturannya gitu loh. Jangan sampai nanti saksi yang belum diperiksa mendengar di luar, dia nyontek lalu dicocok-cocokin kesaksiannya. Nah, kita nggak bisa dapat, hakim nggak bisa dapat pengakuan yang genuine. Tapi kita sangat-sangat menghargai ya hak publik mendapatkan informasi dan hak wartawan untuk menyebarluaskan informasi. Ya. Seperti apa pengaturannya, teman-teman? Nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pimret teman-teman ya. Pengaturannya yang paling elegan seperti apa soal pemeriksaan tersebut. Jadi ini draft ini masih very beginning ya, Pak Inca ya. Sebetulnya kick off-nya itu waktu pembahasan. Jadi insya Allah besok ini rapor di penembusan ke Komisi 3. Rakernya ini di awal masa sidang yang akan datang. Nah, kalau di selama masa reses teman-teman ngasih masukan nggak apa-apa. Nanti mungkin Lebaran kami paling H+5 udah di Jakarta semua, kami akan kembali menggelar acara-acara seperti ini. Ada lagi teman-teman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.